Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Segala puji bagi Allah. Semoga rahmat dan kesejahteraan terlimpah kepada Rasulullah SAW dan kepada seluruh keluarga serta para sahabatnya. Amin. Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Aqsa Bintaro, semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, kita sudah memasuki 10 terakhir Ramadan. Ini adalah puncak untuk kita meraih Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Untuk itu, mari kita semua lebih kita tingkatkan lagi amal ibadah kita di malam 10 hari terakhir ini dengan beritikaf, tilawah Quran, dan juga amal-amal ibadah lainnya. Semoga kita meraih Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembacaan Syarah Riyadhus Shalihin, bab kitab Fadilah Keutamaan Amal, di mana hari Jumat yang lalu Syekh Dodi Al-Fayed sudah menyampaikan sholat sunnah fajar. Nah, ini adalah kelanjutannya, yaitu sunnah berbaring miring ke kanan setelah mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah fajar dan anjuran melakukannya, baik dia mengerjakan sholat tahajud di malam hari ataupun tidak, yaitu hadis nomor 1110. An Aisyah radhiyallahu an qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atail fajri idtaja'a ala sikkihil aiman. Dari Aisyah radhiyallahu an berkata, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan 2 rakaat salat sunnah fajar, beliau berbaring miring ke sebelah kanan. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kemudian hadis nomor 1111. Ini cukup panjang hadisnya, saya bacakan artinya saja. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa mengerjakan sholat 11 rakaat pada waktu antara setelah selesai sholat Isya sampai fajar. Beliau salam di antara setiap 2 rakaat, lalu berwitir 1 rakaat. Setelah muadzin yang menyuruhkan azan sholat al-fajar selesai dan fajar telah jelas, lalu muadzin datang kepada beliau. Beliau berdiri mengerjakan sholat 2 rakaat dengan singkat. Setelah itu beliau berbaring miring ke kanan. Demikianlah beliau lakukan sampai muadzin datang untuk menyerukan iqamah. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis berikutnya nomor 1112. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahdukum ra'atail fajri falyadtaji' ala yaminih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kamu telah mengerjakan 2 rakaat salat sunnah fajar, hendaklah dia berbaring miring ke kanan. Hadis diriwayatkan Abu Daud, At-Tirmidzi dengan sanad sahih. At-Tirmidzi lalu berkata, hadis hasan sahih. Nah, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mengerjakan sunnah ini? Mungkin ini adalah hadis yang jarang kita dengarkan, apalagi kita kerjakan gitu ya. Biasanya hadis ini dikerjakan
di negara-negara Arab, contohnya khususnya di Masjidil Haram, Madinah, karena waktu sholat sunnah fajar menjelang iqomah itu waktunya cukup panjang, kira-kira 30 menit. Jadi cukup waktu untuk berbaring ke kanan setelah melaksanakan sholat sunnah fajar. Jadi berdasarkan riwayat sunnah tadi, Rasulullah mencontohkan ketika beliau mengerjakan sholat sunnah fajar, beliau berbaring ke kanan. Mungkin kita sempat kali ya, ketika azan kita sholat sunnah fajar di rumah, sebentar kita berbaring baru ke masjid. Tapi kita tidak mendapatkan saf terdepan gitu ya, saf terakhir, atau jadi masbuk nantinya. Mungkin nanti kalau ke Arab gitu ya, ke Saudi ataupun Emirat gitu ya, 30 menit cukup untuk berbaring. Adapun faedah hadis yang pertama, dalil ini menunjukkan disunahkannya berbaring pada sisi kanan setelah sholat fajar 2 rakaat. Apa hikmah berbaring pada sisi kanan? Alasan yang pertama, Nabi SAW itu menyukai yang kanan. Rasul selalu melakukan sesuatu dengan tangan kanan, misalnya makan, minum, melangkah gitu ya, mulai dari yang kanan. Jadi dia sangat menyukai yang kanan. Yang kedua, tidur berbaring pada sisi kanan itu lebih baik untuk jantung, karena mengurangi beban jantung dibandingkan kalau kita berbaring ke sebelah kiri. Kemudian faedah yang kedua adalah faedah berbaring ba'da sholat sunnah fajar adalah agar semangat dalam menjalankan sholat subuh. Hal ini berlaku untuk orang yang melakukan sholat tahajud. Ada pendapat lainnya yang menyatakan hikmah berbaring ba'da sholat sunnah fajar adalah sebagai pemisah antara sholat sunnah fajar dan sholat subuh. Sehingga berbaring tersebut tidaklah khusus bagi yang melaksanakan sholat tahajud saja. Ada juga yang berpendapat bahwa persyariatan berbaring pada ba'da sunnah fajar tidak terkait dengan sholat tahajud atau lainnya. Yang ketiga, hukum berbaring ba'da sholat sunnah fajar adalah sunnah, bukan wajib. Jika hal tersebut ditinggalkan pada satu waktu, maka tidak masalah. Yang terakhir, Nabi SAW itu tidur berbaring di rumah beliau karena Nabi SAW biasa melaksanakan sholat sunnah fajar di rumah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu an, Nabi SAW biasa melakukan sholat sunnah fajar. Jika aku terbangun, beliau berbicara denganku. Jika tidak, beliau berbaring hingga azan salat berkumandang. Demikianlah pembacaan hadis tentang sunnah berbaring ke kanan setelah mengerjakan sholat sunnah fajar. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.